Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini saya Ziva Zahrinis kembali hadir untuk menyapa Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Senin 7 Agustus 2023. Sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Di informasi pertama, pemirsa, puluhan anggota TNI Angkatan Darat Kodam 1 Bukit Barisan mendatangi gedung Satreskrim Polrestabes Medan. Pasukan TNI berseragam lengkap dan preman ini meminta pihak kepolisian untuk menangguhkan penahanan pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen lahan milik PT PN 2 berinisial ARH. Inilah video amatir yang memperlihatkan perdebatan antara Kasat Reskrim Polrestabes Medan dan personil Kodam 1 Bukit Barisan. Puluhan personil Kodam 1 Bukit Barisan memakai seragam lengkap dan pakaian sipil ini mendatangi gedung Satreskrim Polrestabes Medan meminta paksa kepada penyidik kepolisian untuk menangguhkan penahanan pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen lahan milik PT PN 2 Sabtu petang. Diketahui personil TNI Angkatan Darat yang hadir ini dari Satuan Kodam 1 Bukit Barisan dan personil yang mengenakan pakaian sipil dari Satuan Danintel Dam satu Bukit Barisan. Setiba di gedung Satreskrim Polrestabes Medan, puluhan anggota TNI Angkatan Darat ini mengepung Kasat Reskrim Polrestabes Medan untuk meminta pelaku ARH ditangguhkan penahanannya dengan cara paksa. Sempat terjadi perdebatan antara pihak kepolisian dengan pihak TNI Angkatan Darat ini dan akhirnya pelaku dikeluarkan dari gedung Satreskrim Polrestabes Medan dengan status ditangguhkan. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pada proses penyidikan masih terus berjalan hingga sampai proses perlimpahan ke kejaksaan nantinya. Dari Mayor Dedi Hasibuan, di mana beliau sebagai penasehat hukum Kumdam 1 Bukit Barisan yang hadir atau datang ke Polrestabes Medan menemui Kasat Reskrim untuk berkoordinasi terkait dengan proses hukum yang dihadapi oleh saudara beliau, yaitu ARH. Tangguhkan atas permintaan puluhan personil TNI AD yang mendatangi gedung Satreskrim Polrestabes Medan tersebut, penyidikan atas ARH terkait kasus yang menjeratnya akan tetap berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemirsa, maraknya lokasi galian ilegal di seputaran Kecamatan Padang Tualang dan Batang Serangan menyebabkan kerugian bagi APBD daerah. Material ilegal ini terus beroperasi untuk pengerjaan pembangunan jalan tol Stabat menuju Langsa. Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Penanaman Model dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara memberi peringatan kepada PT Hutama Karya Infrastruktur agar tidak menggunakan material tambang ilegal, khususnya pada proyek Jalan Tol Stabat Langsa yang masih dalam tahap pembangunan. Terkait hal tersebut, Dinas Perizinan Sumatera Utara menggelar rapat dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Alam, Ditreskrimum Polda Sumut, anggota Komisi A DPRD Sumut, serta PT Hutama Karya Infrastruktur. Pertemuan ini membahas aktivitas tambang ilegal yang dijual untuk membangun proyek jalan tol menuju Langsa, namun sayangnya pihak PT HKI tidak hadir. Sebelumnya, Dinas Perizinan dan SDM Provinsi Sumatera Utara pada November 2022 lalu juga sudah pernah menyampaikan dan menghimbau agar PT HKI mengambil material tanah uruk yang mempunyai izin. Namun nyatanya himbauan tersebut tidak diindahkan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Faisal Arif Nasution mengatakan sesuai surat edaran Gubernur Sumatera Utara kepada seluruh wali kota dan bupati bahwa seluruh pekerjaan konstruksi bangunan yang menggunakan dana APBD provinsi dan kabupaten kota tetap harus menggunakan material yang mempunyai izin. Kita juga sudah membuat strategi bahwa Bapak Gubernur telah membuat surat edaran ke seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Utara
edaran ini yang berisikan seluruh pekerjaan konstruksi bangunan yang menggunakan dana APBD yang bersumber dari APBD provinsi ataupun kabupaten tetap harus menggunakan bahan material yang bersumber dari lokasi yang memiliki izin. Rencananya Dinas Perizinan Provinsi Sumatera Utara akan melakukan penertiban terhadap lokasi galian yang marak dilakukan di Kabupaten Langkat karena sudah merugikan APBD provinsi maupun kabupaten. Pemirsa, sebanyak 5 orang mantan narapidana ikut sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Utara yang diusung oleh partai politik. Setelah melalui proses verifikasi dari 470 dokumen pengajuan balon anggota DPRD Kabupaten dari partai politik, KPU Kabupaten Lambura menemukan sebanyak 5 orang mantan narapidana dengan hukuman di bawah 5 tahun. Sesuai PKPU nomor 10 pasal 11 dan 18 bahwa mantan napi yang dihukum di bawah 5 tahun tidak dikenakan proses jeda dan dapat mengajukan balon anggota DPRD Kabupaten. Koordinator Divisi Teknis KPU Labuhan Batu Utara Adi Susanto menjelaskan, sementara mantan napi yang dihukum atas 5 tahun harus mengikuti proses jeda selama 5 tahun pasca napi tersebut bebas murni. Dari catatan kita, data yang kita terima lewat Silon dan kita sudah analisis, dari 470 bakal calon ya yang diajukan partai politik, itu ada sekitar 5 bakal calon yang teridentifikasi mantan narapidana. Ya, mantan narapidana. Tentu sesuai dengan PKPU 10 mulai dari pasal 11, pasal 12 dan pasal 18. Bagi mantan napi yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, yang bersangkutan tidak ada proses jeda, bisa langsung bisa dicalonkan oleh partai politik. Tapi bagi mantan napi yang ancamannya di atas 5 tahun atau lebih, harus melewati proses jeda 5 tahun baru bisa partai politik mengajukan dia menjadi bakal calon. Mantan napi dengan kasus Purda Levis, yaitu kasus terkait pidana politik di atas 5 tahun, selama putusan pengadilan tidak dicabut hak politiknya, maka partai politik dapat mengajukan tanpa proses jeda. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Mobil bus angkutan umum Morina dengan nomor polisi BB7985BA terbalik di Jalan Lintas Sumatera, Desa Silimbat, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba. Salah seorang saksi mata, Marco Polo Simangunso, menyebutkan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat Minggu kemarin. Kejadian berawal saat seorang pengendara sepeda motor dari arah Balige tiba-tiba berhenti karena topinya terjatuh dan berusaha untuk mengambil kembali. Naas bus angkutan umum Morina yang di belakangnya melaju cukup kencang mencoba menghindari pengendara sepeda motor tersebut, namun tidak dapat terkendali hingga terbalik di Jalan Lintas Sumatera. Tidak ada korban jiwa, namun 8 orang penumpang mengalami luka-luka dan segera dilarikan mobil patroli Polres Toba ke RSUD Porsea untuk mendapatkan perawatan medis. Pihak Polres Toba langsung datang untuk melakukan pengamanan dan mengevakuasi korban kecelakaan dan mobil angkutan umum serta mengatur jalur arus lalu lintas yang sempat macet akibat kecelakaan tersebut. Kereta itu mengerem mendadak karena topinya jatuh. Lalu mobil itu terlalu kencang, mobil ini. Kira-kira begitulah. Kira ada itu 10 orang. Dibawa ke rumah sakit, tapi nggak ada yang luka-luka ringan lah. Masih istirahat sebentar. Lalu datang kepolisian kan, barulah habis itu dibawa ke rumah sakit. Sejumlah informasi menarik lainnya masih akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun, puluhan warga di Purwodadi, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu melakukan gotong royong dengan bersih-bersih lingkungan. Antusias puluhan warga bersemangat turut ke jalan berbekal parang, cangkul, dan peralatan lainnya untuk membersihkan gorong-gorong serta perumputan yang tumbuh di pinggir jalan. Tepatnya di Jalan Purwodadi, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu. Kegiatan ini merupakan agenda rutin warga Purwodadi setiap tahunnya dalam menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun. Salah satu tokoh masyarakat setempat, Muhammad Nasir Nasution, menjelaskan kegiatan bersih-bersih ini dilakukan dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana nantinya di lingkungan ini akan ada kegiatan 17-an seperti gerak jalan santai, perlombaan, dan aneka pertandingan lain, serta acara hiburan dengan hadiah lucky draw. Kemerdekaan RI ke-78. 78. Jadi artinya kita ini warga bersih-bersih. Gotong royong membersihkan lapangan voli dan paret-paret yang semak. Iya. Nanti 17-an kita mau ada acara sih. Kesadaran masyarakat akan kebersihan. Jangan buang sampah sembarangan. Ya. Pemisahan plastik-plastik bersih dan lain, sehingga untuk supaya bersih lingkungan kita kan kita juga yang untung. Nyamuk hilang, bau hilang. Dengan adanya kegiatan gotong royong ini diharapkan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan kebersihan lingkungan di tempat tinggalnya bisa semakin meningkat dan tidak membuang sampah sembarangan agar terciptanya lingkungan yang bersih. Pemirsa, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu melakukan program percepatan jemput bola guna mendukung dan mensukseskan jalannya tahapan pemilu 2024 mendatang. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu melakukan perekaman EKTP sebanyak 121 orang pemilih pemula usia 17 tahun ke atas di kantor Kepala Desa Patang Seleng, Kecamatan Bilahulu, Kabupaten Labuhan Batu. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Labuhan Batu, Basni Hairi, menjelaskan pihaknya melakukan program penjemputan bola kepada warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik guna mensukseskan jalannya pemilu 2024 mendatang. Selain perekaman EKTP, pihak Dukcapil juga menindaklanjuti permintaan warga terkait perpindahan tempat tinggal di kartu keluarga, akte kelahiran, dan menghapus data dari kartu keluarga yang telah meninggal dunia serta permintaan kartu KIA bagi anak sekolah. Dukcapil melaksanakan program jemput bola untuk menuntaskan warga yang belum melakukan perekaman KTPL untuk menghadapi pemilu 2024. Sebanyak 121 orang. Lansia yang belum juga ada beberapa orang. Ada masyarakat yang meminta untuk ada yang pindah alamat, ada yang sudah suaminya meninggal, minta katanya supaya suaminya hapuskan datanya. Dan KIA juga minta KIA, tapi identitas. Kepala Desa Matang Seleng Suwarno mengatakan sebanyak 121 warga yang berusia di atas 17 tahun ke atas antusias melakukan perekaman EKTP di kantor Kepala Desa. Ada 121 orang, itu rekap pertama. Ada KTP-nya rusak, hilang, yang kemarin direkam kemarin tidak muncul di depan bank. Ada dari masyarakat sangat mudah, karena kemungkinan seperti saya mungkin dari pertama menghadapi 2024 menjadi kendala tujuan saya. Pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan terus melakukan jemput bola dengan mendatangi warga di Kabupaten Labuhan Batu ke sekolah serta lapas yang merupakan pemilih khusus guna mensukseskan tahapan pemilu 2024 mendatang. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sejumlah atlet dari berbagai daerah Sumatera Utara mengikuti turnamen tenis meja Pak Angkep
15. Turnamen di tenis meja ini digelar untuk menjaring bibit atlet persiapan PON dan Papernas 2024. Masing-masing atlet dari Persatuan Tenis Meja saling menguji keahliannya pada turnamen tenis meja Paangkap 15 di GOR PTM Medan kemarin. Turnamen ini diikuti 80 atlet tenis meja dari berbagai daerah Sumatera Utara yang terbagi dalam divisi 4, 5, dan 6. Dengan adanya turnamen ini, para atlet tenis meja dapat menambah jam terbangnya dalam mengasah kemampuan teknik bermain yang baik. Turnamen Paangkap 15 ini memperebutkan juara 1, 2, dan 3. Sebagai persiapan tuan rumah Papernas Sumut Aceh 2024, atlet difabel turut ikut serta dalam turnamen Paangkap 15. Keterlibatan atlet difabel ini untuk melihat sejauh mana kemampuan atlet difabel dari NPC Sumut melawan atlet normal. Pelatih atlet difabel NPC Sumatera Utara Muhammad Ridwan atau panggilan akrabnya Paang mengatakan turnamen tersebut diikuti dari berbagai persatuan tenis meja dari daerah yakni Tebing, Asahan, Binjai, dan Medan. Dengan pangkat yang ke-15 ini hari ada 80 peserta yang ikut serta karena dibatasi, kalau tidak bisa 100 lebih. Tebing, Asahan, Binjai, paling banyak Binjai. Medan dan PTM-PTM yang ada di Sumatera Utara. Persiapannya untuk menjadi atlet untuk Sumatera Utara sekalian untuk NPC Sumut yang saya ikuti 4 peserta biar mereka bisa dapat target juara umum untuk NPC Papernas 2024 di Sumut Aceh. Pemirsa, kita akan ikuti informasi terkait lintas Andalas dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, PT AWS pengelola jaringan gas Kota Prabu Mulih akan segera memasang kembali jaringan gas pelanggan yang terkena salah sasaran penertiban. PT Anindita Wirasatya atau AWS selaku pengelola jaringan gas kota mengakui adanya kelalaian petugas dalam pencabutan meteran jargas pelanggan di Prabu Mulih. Jargas warga dicabut meski tertib melakukan pembayaran tagihan. Koordinator lapangan PT AWS Mustaqim mengaku petugas di lapangan tidak memiliki data akurat saat melakukan penertiban pelanggan. Saat ini perusahaan tengah melakukan penertiban kepada pelanggan jargas yang menunggak pembayaran. Namun dalam eksekusinya petugas salah sasaran sehingga mencabut meteran warga yang tertib melakukan pembayaran. Ia menegaskan segera melakukan pemasangan kembali kepada pelanggan yang terdampak pemutusan sepihak. Kalau pencabutan itu sebenarnya kan kemarin kan kayak ibu tadi kan, itu anak-anak itu dikiranya rumah itu kosong, Pak. Tapi setelah ibu itu datang masih ke sini kan, terus ketemu langsung dipasang lagi. Nah, istilahnya terus pantau anak-anak ini kadang-kadang sore kan, kadang sorean kayak ini. Berarti itu murni dari kelalaian dari kita, Pak? Ya memang dari anak lapangan sih. Sebelumnya PT AWS selaku pengelola gas kota di bawah Pertagas niaga melakukan pencabutan atau pemutusan sepihak terhadap pelanggan. Aksi ini menuai protes warga. Aldi Efriansa, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Pemirsa, aliran Sungai 2 di Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Pali tercemar limbah minyak mentah PT Pertamina Field Pendopo. Pendopo diduga mengalami kebocoran sehingga mengakibatkan aliran air Sungai 2 di Desa Sungai 2, Kecamatan Sungai Keruh tercemar sehingga menyebabkan banyak ikan yang mati. Untuk sementara warga menghentikan penggunaan air seperti mandi dan mencuci karena takut berdampak buruk bagi kesehatan. Baunya kemana-mana aja ku, bau apa kok, bau minyak lampu aja ku. Sudah berapa hari itu, Bu? Bocor itu? Tadi malam kalau. Baru tadi malam? Pagi-pagi tadi ada itu tuh. Dia ngalir ke sungai ini, Bu ya? Iya. Oh, sungai ini digunakan oleh masyarakat kan?
Iya, aman air mati nyuci di sinilah kami. Cuci piring, cuci baju, di sinilah Kak. Kerry, staf PT Pertamina Field Pendopo menjelaskan, pihaknya mendapatkan laporan adanya limbah dari masyarakat dan pihaknya langsung melakukan pengecekan titik kebocoran serta penanganan agar kebocoran tidak meluas. Yang pasti kalau dari kita akan semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan pembersihan serta merelokasi lingkungan sekitar lah, supaya limbah yang ada di situ tidak berceceran kemana-mana seperti itu intinya. Nah, semaksimal mungkin. Tentunya di situ nanti ada orang dari HSE kita, tim kita itu juga tim dari produksi akan menginventarisasi sejauh mana limbah yang keluar dari limbah yang keluar dari kita tersebut seperti itu. Dari Kabupaten Pali, Muhammad Usniawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Pemirsa, Gubernur Sumatera Selatan mengungkapkan kurangnya keterbiasaan menjadi hambatan dalam meningkatkan pamor olahraga berkuda di kalangan masyarakat Sumatera Selatan. Olahraga berkuda merupakan cabang olahraga yang kurang diminati sehingga dibutuhkan perhatian khusus demi meningkatkan antusias masyarakat. Meski demikian, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan sosialisasi mengenai olahraga berkuda cukup sulit karena kurangnya keterbiasaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berkuda. Kita ketahui tantangan untuk mensosialisasikan olahraga berkuda ini betul tidak gampang untuk disebut. Karena habitnya orang Sumatera itu bukan yang kuda. Jadi ini yang harus kita gerakkan. Agak berbeda dengan di Jawa Barat apalagi yang memang habitnya berkuda. Kalau di sini tentu kita harus dimulai dari pengenalan dulu. Kuda bisa jadi sahabat. Sementara itu, Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia atau Pordasi Sumatera Selatan, Ratu Teni Leriva mengatakan pihaknya melakukan sosialisasi sampai dengan tingkat sekolah demi menarik minat generasi muda akan olahraga berkuda. Karena memang budaya berkuda di Sumsel ini belum setinggi di wilayah lain, jadi kami selalu berusaha untuk meningkatkan animo masyarakat terhadap olahraga berkuda. Jadi kami mulai dari hal yang kecil dulu, yaitu mensosialisasikan. Kadang kami datang ke sekolah-sekolah maupun juga mempromosikan secara langsung, dan juga tentunya menyelenggarakan kejuaraan seperti ini agar antusias masyarakat lebih tinggi lagi untuk berkompetisi. Gencarnya sosialisasi diharapkan mampu meningkatkan pamor olahraga berkuda seperti cabang-cabang olahraga lainnya di Sumatera Selatan. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Ya pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Azifa Zahrian mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.